Halo, selamat malam pemirsa. Saya Agung Hardiansyah. Senang kembali menemani malam Anda dengan beragam berita kriminal dan aktual dari berbagai daerah dalam program Patroli Malam kali ini. Kini kita langsung saja ikuti berita pertama. Kita awali patroli malam dari Gresik, Jawa Timur. Pemirsa, setelah dunia dihebohkan dengan drama penyanderaan di sebuah kafe di kota Sydney, Australia, Rabu siang drama penyanderaan menghebohkan warga Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Seorang pria menculik lalu menyandera seorang siswi sekolah dasar. Penyanderaan berlangsung di markas Kodim 0817 Gresik. Pelaku mengancam membunuh sandranya jika tuntutannya tidak dipenuhi. Apa yang Anda saksikan ini bukanlah adegan film atau sinetron. Ini benar-benar peristiwa penyanderaan. Pria yang belakangan diketahui bernama Muhammad Fuad nekat menyandera Saryani Putri Agustini, siswa kelas 4 SD Telogo Putut di Kecamatan Kebon Mas, Gresik, Jawa Timur pada Rabu pagi. Pria ini tergolong nekat karena menyandera korban di markas Kodim 0817 Gresik. Pelaku sebelumnya menculik korban dari halaman sekolah waktu istirahat. Aksi pelaku membuat prajurit TNI terkejut lantaran pelaku serius dengan ancamannya untuk membunuh korban jika tuntutannya tidak dipenuhi. Ia menodongkan sebilah pisau ke leher korban. Sejumlah prajurit TNI berusaha merayu pelaku, namun tidak digubris karena pelaku hanya mau ditemui komandan Kodim. Prajurit TNI akhirnya tidak mau mengambil resiko mendekati pelaku. Mereka bersedia memenuhi tuntutan pelaku yang meminta jaminan keselamatan dengan mengantarnya ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk kemudian pulang ke kampungnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ayo Pak, kamu tahu ini kantor ya? Ayo Pak, kantor Bapak saya ngapain? Ayo masuk sini. Enggak tahu nanti apa? Saya tahu itu. Iya, tapi saya enggak terus. Gimana? Ayo, enggak enak ya Pak. Salah Bapak, aku saya harus datang ke pelabuhan. Berdua bersama. Oke, berpisah sama nanti enggak apa-apa. Ya. Hati-hati. Nah, terus ada mobil ya. Terus sana ini, ya, pelabuhan, oke, pelabuhan, ya, oke, bener ya. Saya janji mobil hijau, mobil satu, bawa sini, mobil hijau ya, saya janji, Setelah mobil disediakan, sambil membawa korbannya, pelaku masuk begitu saja ke dalam mobil yang dikendarai seorang prajurit TNI. Mobil kemudian bergerak menuju pelabuhan Tanjung Perak sesuai tuntutan pelaku. Namun pelaku tidak menyadari aparat kepolisian bersiaga penuh di sepanjang jalan yang dilintasinya untuk membebaskan sandera. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Setelah bernegosiasi selama 2 jam, aparat kepolisian kemudian berupaya membebaskan korban selama dalam perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Drama pembebasan berlangsung menegangkan. Polisi menyergap mobil dan memberondongkan tembakan hingga akhirnya pelaku tewas. Seperti apa drama pembebasan sandera? Berikut laporannya. Setelah memenuhi tuntutan penyandera, aparat kepolisian bersiaga di sepanjang jalan menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebagian membuntuti mobil dinas Kodim yang membawa pelaku dan korban. Pelaku sendiri tidak begitu menyadari bila dirinya diikuti. Dan drama pembebasan yang begitu menegangkan pun terjadi. Begitu mobil berhenti di lampu merah Jalan Veteran Kota Gresik, polisi langsung menyergap dan melumpuhkan pelaku. Mati kamu! Dua butir peluru mengakhiri drama penyanderaan ini sekaligus menutup usia pelaku Muhammad Fuad.
Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit setempat untuk diotopsi. Sementara prajurit TNI bernama Kapten Suwarno yang mengendarai mobil patroli TNI mengalami luka sabetan pada bagian tangan saat berjibaku berebutan pisau dengan pelaku di dalam mobil. Korban Syahriani Putri Agustin sendiri berhasil dievakuasi tanpa luka sedikit pun, namun tetap mengalami trauma akibat penyanderaan ini. Safari dan Wijaya melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Drama penyanderaan terhadap siswi SD ini berakhir setelah pelaku ditembak mati. Namun di balik kisah drama pembebasan ini, ada satu sosok yang menjadi pahlawan sehingga memudahkan polisi melumpuhkan pelaku. Lalu apa sesungguhnya motif pelaku dan bagaimana kondisi kejiwaannya sampai akhirnya nekat menyandera korban di sarang tentara? Berikut laporannya untuk Anda. Drama penyanderaan terhadap Syahriani Putri Agustin, siswi kelas 4 SDN Telogo Patut di Kecamatan Kebonmas, Gresik, Jawa Timur, berakhir sudah. Pelaku Muhammad Fuad tewas diberondong peluru polisi dan jasadnya langsung diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Gresik. Suasana tempat korban bersekolah masih ramai akibat peristiwa ini. Menurut kepala sekolah, penculikan yang diikuti penyanderaan terhadap korban terjadi begitu cepat saat seluruh siswa sedang beristirahat. Pelaku tiba-tiba saja datang menculik korban di bawah ancaman pisau, sehingga para guru dan siswa lainnya tidak berdaya. Tadi anak itu memang di dalam kelas, di sini keluar Pak, sambil istirahat Pak, sambil istirahat. Terus? Jam 9 tadi istirahat. Ini Ibu Kepala Sekolah ya? Kebetulan ini ya, langsung saja disandra. Ini Terus itu Bu, apa namanya? Namun drama penegakan selama 2 jam itu akhirnya selesai. Pembebasan korban tidak lepas dari jasa Kapten Sarwono yang mengendarai mobil patroli TNI. Mobil itu atas permintaan pelaku agar membawanya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bersama korban. Sarwono mengaku selama perjalanan, ia berpikir keras agar bisa membebaskan korban. Begitu ada celah, ia nekat merebut pisau dari tangan pelaku sehingga memudahkan polisi yang sudah siap melumpuhkan pelaku. Ketika penyandera itu lengah, langsung saya merebut tangan kanan yang pada saat itu memegang pisau. Saya tarik dengan tangan kanan saya dan tangan kiri saya masukkan ke leher anak itu supaya pisau yang akan ditancapkan nanti kena tangan saya. Sehingga pisau itu bisa saya rebut dan anak kecil ini juga saya rebut. Nah, ketika saya rebut anak kecil ini, tim buser ya, dan pisau sudah terlempar. Setelah itu anak kecil saya rebut, tim buser langsung menyerbu penyandera tersebut. Lalu apa sesungguhnya motif pelaku? Diduga pelaku stres berat karena tidak memiliki ongkos pulang ke kampung halamannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Malam sebelumnya pelaku sempat mendatangi Polsek Kebomas meminta bantuan uang, namun tidak dapat. Diduga lantaran kian terjepit, pelaku kemudian nekat menyandra korban agar keinginannya pulang kampung bisa terwujud. Yang tidak kenal datang ke Kodim berteriak-teriak minta perlindungan. Dia tidak percaya karena mau ditangkap dan lain-lain, karena mau dibunuh sama orang dan lain-lain, teriak-teriak terus minta perlindungan. Setelah minta perlindungan, dia masih teriak-teriak. Kemudian dia lari ke depan SD. Kebetulan di situ ada SD, ada anak-anak, langsung ditangkap langsung ditodong dengan pisau. Kemudian minta diantar pulang ke Mataram sesuai dengan bukti dari akte kelahirannya itu dari Mataram. Pelaku tidak hanya gagal pulang kampung, namun hidupnya juga berakhir di tangan polisi. Korban sendiri saat ini telah dalam masa pemulihan mental akibat trauma penyanderaan. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Gresik, Jawa Timur.